Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai persamaan eksponen dalam menentukan nilai X di Matematika SMA kelas 10 ya, kurikulum Merdeka. Nah, di materi kali ini kita akan membahas beberapa soal dari persamaan eksponen yang tingkatannya lebih tinggi dari sebelumnya ya. Baik, ada soal yang pertama nih, soal yang kedua, soal yang ketiga, dan juga soal yang keempat. Langsung saja kita bahas untuk soal yang pertama. Nilai X dari akar 5 dipangkatkan 2X min 3 sama dengan 125. Oke, kita tahu yang namanya persamaan eksponen itu adalah menyamakan antara bilangan pokok di kiri dan juga di kanan. Oke, permasalahannya di sini ada bentuk akar ya. Gimana nih cara kita merubah bentuk akar ini menjadi bilangan berpangkatnya atau eksponennya? Kira-kira bagaimana? Nah, kalau ada bentuk akar seperti ini, maka akan kita rubah ke bentuk bilangan berpangkat menjadi perpangkatan bentuk pecahan. Tinggal kita lihat di sini. Ketika akarnya tidak tertulis, maka dia adalah akar 2. Nah, maka dia akan berubah menjadi seperti ini. Nah, ya. Jadi, kalau ada bentuk akar, kita harus rubah dulu si akarnya itu menjadi bilangan berpangkat, di mana pangkatnya itu bentuk pecahan. Oke. Maka di sini ada 5 pangkat 2X min 3. Tadi ketika akarnya tidak tertulis menjadi akar 2. Dan yang di sebelah kanannya ini kita harus rubah nih. Kenapa yang 125 ini kita rubah? Karena kita mau agar bilangan pokok di kiri dan di kanannya itu menjadi sama. Oke. Ketika bilangan pokoknya kita tentukan 5, maka di kanan ini bagaimana supaya muncul angka 5? Ternyata diperoleh bahwa ada 5 pangkat 3. Karena 5 kali 5 kali 5 nilainya 125. Oke. Ketika bilangan pokok ini sudah sama, maka dia akan berlaku fx sama dengan c kan? Sesuai dengan konsep yang pertamanya, bahwa ketika bilangan pokok sama di kiri dan di kanan, maka berlaku fx sama dengan c. Berarti pangkatnya ini tinggal turun ke bawah menjadi 2x min 3 per 2 sama dengan 3. Oke, selanjutnya bagaimana cara menghitungnya? Kalau saya lebih mudah kita buat perkalian silang. 3-nya kita buat menjadi 3 per 1 bantuan gitu ya. Maka nanti akan menjadi perkalian silang seperti ini. 2x min 3-nya dikali 1 dan 3-nya dikali dengan 2. Nah, maka akan berubah menjadi 2x min 3 sama dengan 6. Kemudian yang x ini, yang ada variabel x-nya ya, kita buat tetap di sebelah kiri. Dan yang angka atau bilangan kita buat di sebelah kanan. Maka dari min 3 nanti akan menjadi plus 3. Hasilnya seperti ini. Oke, 2x sama dengan 6. Tadi min 3-nya di sebelah kanan ya. Ditambah 3 jadinya. Nah, maka menjadi 9. Lalu berapa nilai X-nya? Nilai X-nya itu adalah 9 dibagi 2 atau 9 per 2. Oke, sampai sini boleh ya. Cukup dalam bentuk pecahan. Oke, ini soal yang pertama. Bagaimana untuk soal yang kedua? Oke, sama di sini ya. Bentuknya adalah ada akarnya, yaitu nilai X dari 3 pangkat 2X ditambah 3 sama dengan akar 5 dari 27 pangkat X ditambah 5. Oke, tadi kalau ada akar, kita harus rubah dulu ke dalam bentuk bilangan berpangkat. Nah, maka nanti menjadi pangkat bentuk pecahan. Oke. Di sini akarnya tertulis akar 5, maka nanti sudah pasti jadinya per 5 gitu ya. Nah, tinggal yang atasnya menyesuaikan saja. Oke, ini per 5 nanti seperti ini. Oke. Maka akan berubah menjadi seperti ini. 3 pangkat 2X ditambah 3. Kemudian 27-nya ini sudah langsung dirubah ke bentuk perpangkatan 3 pangkat 3. Tujuannya agar bilangan pokok di kiri dan juga di kanannya sama.
Tadi akarnya menjadi pangkat pecahan ya, menjadi X ditambah 5 per 5. Oke, per 5 ini karena tadi di soal dia akarnya akar 5. Oke, kita lanjutkan. Ketika bilangan pokok ini udah sama, maka pangkatnya ini tinggal turunkan saja ke bawah ya. Menjadi 2X ditambah 3 sama dengan 3 dikali X ditambah 5 per 5. Seperti ini. Setelah pangkatnya turun ke bawah, nah selesaikan dulu yang ini nih. 3 di luarnya ini dikalikan pelangi dulu 3 yang di luarnya. Oke, maka akan menjadi 3 kali X 3X, 3 kali 5 jadi 15. Seperti ini. Oke. Kalau sudah, supaya lebih gampang kita buat perkalian silang. Nah, kita buat bantuan per 1 gitu. Nanti hasilnya 2X plus 3 ini dikali 5, satunya dikali 3X ditambah 5 gitu ya. Berarti 2X dikali 5 10X. 3 dikali 5 adalah 15. Kemudian kalau 1 dikali 3X kan tetap 3X nih. 1 dikali 15 tetap 15. Maka akan menjadi seperti ini. Nah, jadi dikali silang ya, tadi 5-nya dikali 2X menjadi 10X, 5 dikali 3 menjadi 15 ya. 1 dikali 3X menjadi 3X, 1 dikali 15 menjadi 15. Selanjutnya kumpulkan yang ada variabel X-nya di sebelah kiri, yang angka di sebelah kanan. Maka nanti 3X ini akan ada di sebelah kiri, dari positif berubah menjadi negatif. Ya, maka juga ini 15-nya ya, 15-nya juga sama dipindah ke kanan, maka akan menjadi negatif 15. Hasilnya seperti ini. Tuh. Jadi tadi 3X-nya jadi negatif, 15-nya juga menjadi negatif. 10X dikurangi 3X itu kan 7X nih. 15 dikurangi 15 itu adalah 0. Maka 7X sama dengan 0. Berapa nilai X-nya? Nilai X-nya itu adalah berarti 0 dibagi 7 gitu ya. Nah, 0 dibagi 7 nilainya 0. Oke. Ini untuk bentuk soal yang kedua. Kita lanjutkan untuk bentuk soal yang ketiga. Oke, ternyata sama ya, masih ada bentuk akarnya. Ingat ya, pokoknya kalau ada bentuk akar, gimana caranya kita rubah bentuk akar ini menjadi bentuk perpangkatan. Dari akar ke bentuk perpangkatan, maka dia akan menjadi pangkat pecahan ya. Nah, ketika akarnya tidak tertulis, maka dia adalah akar 2. Maka nanti pangkatnya itu menjadi bawahnya itu per 2. Oke, atasnya yang ini nih, pangkat yang ininya. Oke, maka kita lihat perubahannya ya. Ini juga sama nih, ada akar 2. Tadi ketika akarnya itu tidak tertulis, maka dia akar 2 ya di sini. Nah, berarti nanti 2 menjadi pangkatnya 1 per 2. Oke, 1 tuh karena dia pangkatnya pangkat 1 ya, maka dia 1 per 2 gitu. Akar 2 maka jadi per 2. Oke, hasil seperti ini. Oke, tadi ketika ada akar tidak tertulis, dia akarnya 2, maka menjadi per 2 di bawah ya. Dan pangkat atasnya itu kan dari sini, dari 4X ditambah 2. Kemudian kita tahu bahwa akar 2 itu, akarnya kita hilangkan menjadi 2 pangkat 1 per 2. Oke ya, karena bentuk akar itu ketika dirubah ke bilangan berpangkat menjadi pangkat pecahan, dan akar yang ininya menjadi per yang di bawahnya ya. Nah, kemudian karena dia ada 1 per, nah maka dia naik ke atas tuh. Ketika pangkat itu naik ke atas, maka pangkatnya berubah menjadi negatif. Nah, dari 2 pangkat 1 per 2 menjadi 2 pangkat min 1 per 2. Oke, pangkatnya masih ada 2X dikurangi 6. Nah, kalau sudah seperti ini, bilangan pokoknya sudah menjadi sama kan ya. Maka pangkat-pangkat ini tinggal diturunkan ke bawah ya. Ya, jadi seperti ini. 4X ditambah 2 per 2
Kemudian ini 1 kali 2x, 2x ya, min 2x. Min 1 kali 2x itu min 2x. Min 1 kali min 6 itu adalah positif 6 gitu ya. Oke, selanjutnya kita sederhanakan nih. Semuanya kita bagi 2 boleh ya. Mau dibagi 2 dulu boleh, atau mau dikali silang juga boleh, atau ini dihilangkan juga boleh ya. Nah, kita hilangkan saja 2/2 di bawahnya ya, karena sama-sama dibagi 2. Oke, maka akan menjadi 4x ditambah 2 sama dengan min 2x ditambah 6. Maka kita kumpulkan yang x-nya itu di sebelah kiri, yang angka di sebelah kanan, maka akan menjadi 4x ditambah 2x ini ya, min berubah jadi plus, pindah. Kemudian 6 dikurangi 2, jadi plus 2 ini berubah menjadi minus 2. Maka hasilnya 4 tambah 2 itu adalah 6x ya, 6 kurangi 2 adalah 4. Nah, maka x-nya itu adalah menjadi 4 dibagi 6. Empat dibagi 6 disederhanakan ya ini, maka hasilnya adalah 2/3. Artinya atas dan bawahnya dibagi dengan angka 2. Selesai untuk soal yang nomor 3. Lanjut ke soal bentuk yang keempat. Nah, masih sama berarti ya, ini ada bentuk akarnya. Jadi pokoknya kalau ada bentuk akar, bagaimana caranya kita merubah si bentuk akar ini menjadi bentuk bilangan berpangkat. Maka pangkatnya menjadi pangkat pecahan. Oke. Di sini akarnya tidak tertulis tuh. Kalau tidak tertulis berarti dia akar 2. Nah, sudah jelas nanti jadinya per 2 untuk pangkatnya ya. Nah, untuk pangkatnya jadi per 2. Atasnya sesuai dengan pangkat yang ada. Jadi 2x ditambah 36. Nah, ini untuk pangkatnya. Pangkat untuk siapa? Pangkat untuk angka 2. Nah, ini pangkat untuk angka 2. Seperti ini ya. Kalau kita mau merubah bilangan akar atau bentuk akar menjadi bilangan berpangkat. Oke, maka kita lihat perubahannya di sini. Angka paling kecil angka berapa? Angka 2. Maka sudah dapat dipastikan pasti bilangan pokoknya itu adalah angka 2. Jadi nanti semua ini akan kita rubah ke 2 pangkat berapa ya gitu. Oke, 64 kira-kira 2 pangkat berapa nih? Kemudian 16 kira-kira 2 pangkat berapa? Kita lihat di sini. Oke. Ternyata 64 itu adalah 2 pangkat 6. Kemudian 16 itu adalah 2 pangkat 4. Oke. Masih ada di pangkatnya lagi ya, min 3x tambah 6, kemudian 4x min 3. Nah, yang bawah ini nih, bentuk akarnya sudah berubah menjadi bilangan berpangkat ya, seperti yang tadi kan ya. Kalau di sini akarnya akar 2, maka akan menjadi per 2. Yang atasnya tinggal menyesuaikan dari soalnya. Oke, selanjutnya kita kumpulkan nih 2 yang di bawah ini supaya naik ke atas. Ya kan? Kalau bilangan berpangkat ini mau naik ke atas, maka tandanya akan berubah. Dari pangkat positif berubah menjadi pangkat negatif. Ini sesuai dengan sifat pada bilangan berpangkat atau eksponen. Kita lihat. Nah, oke, berarti ini sudah dihitung nih 6-nya, sudah dikalikan silang. Maksudnya sudah dikalikan pelangi. 6 dikali min 3x adalah min 18x ya di ini. Kemudian 6 dikali 6 hasilnya 36. Begitu juga dengan yang ini ya, yang sebelahnya. Dikali pelangi dulu, 4 kali 4x 16x. Kemudian 4 dikali min 3 adalah min 12. Oke. Selanjutnya tadi 2 yang di bawah ini nih, pangkat 2 yang di bawah naik ke atas, maka dia berubah menjadi negatif kan pangkatnya nih, ada jadi negatif, ada pangkatnya. Nah, kemudian
sudah dibagi dengan angka 2. 2x dibagi 2 kan x nih. 36 dibagi 2 adalah 18. Oke. Selanjutnya kita hitung lagi nih. Jangan lupa nih dikali ke dalam min ya untuk ke semuanya. Nanti min kali x itu adalah min x, min kali 18 adalah min 18. Maka hasilnya menjadi seperti ini. Oke, kenapa pangkatnya bisa panjang seperti ini? Sesuai dengan sifat dari bilangan berpangkat ya. Ketika bilangan pokoknya sama dan tandanya itu adalah dikali, maka pangkatnya tinggal dijumlahkan saja. Jadi di sini bilangan pokoknya sama, maka semua pangkatnya tinggal dijumlahkan. 16x dikurangi 12. Nah, karena tadi ini sudah dikali ya, masuk ke dalam. Negatif dikalikan x min x, kemudian negatif dikalikan 18 adalah min 18 ya. Setelah disatukan semua, kemudian nanti kita hitung. Ini yang sebelah kirinya tetap dulu ya. Yang sebelah kanannya 16x min x, berarti 15x min 12 min 18, maka menjadi min 30. Nah, dari sini kita lihat nih, ternyata bilangan pokoknya sudah sama. Maka pangkatnya tinggal turun ke bawah. Nah, menjadi min 18x ditambah 36 sama dengan 15x dikurangi 30. Oke, selanjutnya yang ada variabel x-nya itu kita kumpulkan ya. Yang angka juga dikumpulkan. Nanti berarti di sini 15x-nya menjadi min 15x dan 36-nya juga sama menjadi min 36. Hasilnya seperti ini. Min 18x dikurangi 15x sama dengan min 30 dikurangi 36. Hasilnya adalah min 33x sama dengan min 66. Maka x-nya itu adalah tinggal dibagikan ya. Yaitu min 66 dibagi dengan min 33. Oke, maka didapatlah x-nya adalah 2. Oke, sudah 4 soal yang kita bahas ya untuk persamaan eksponen yang tipenya agak tinggi dari sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.